Pegunungan api yang terbakar ini memiliki reputasi yang cukup besar di seluruh wilayah tengah. Dan tentu saja alasannya adalah karena di dalamnya ada lembah api yang terbakar. Seseorang yang melatih doki di dalam tubuhnya dengan kekuatan api, maka melakukan pelatihan di tempat ini, mereka akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari pegunungan api yang terbakar ini. Sebenarnya lembah api yang terbakar tidak jauh dari kota Tianhuang. Hanya dalam waktu setengah hari saja, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo telah sampai di wilayah dari pegunungan api yang terbakar. Tatapan mata Xiaoyan melihat lembah api dengan perasaan yang cukup takjub. Sementara tetua Chihuo hanya tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, ini adalah pegunungan api yang terbakar, dan juga merupakan markas besar dari lembah api yang terbakar. Pegunungan api yang terbakar ini sendiri dipenuhi dengan energi api, namun karena Gunung Merapi meletus sepanjang tahun, maka energi yang ada di dalamnya benar-benar sangat kuat. Jika seseorang ingin menyerapnya, maka mereka perlu memurnikan dulu kekuatan di dalam energi ini. Jika tidak, mungkin pikiran seseorang akan segera terpengaruh ketika berlatih dalam jangka waktu yang cukup lama." Mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, namun Xiaoyan tidak perlu takut dengan kekuatan dari energi api yang ada di sini, karena di dalam tubuh Xiaoyan sendiri, ada api surgawi yang telah melindunginya. Dan itu akan bisa memurnikan segala jenis dari energi api. Ketua Chihuo kemudian kembali mengatakan, selain itu di tempat ini ada banyak binatang ajaib, dan mereka merupakan binatang-binatang yang ganas, yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Dan satu lagi, pegunungan api yang terbakar ini sangatlah luas. Bahkan lembah api yang terbakar saja, belum bisa mengunjungi beberapa tempat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saudara muda Yan Xiao, harus berhati-hati jika dirimu berada di sana. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih banyak atas informasimu tetua Chihuo." Tetua Chihuo pun melambaikan tangannya, sementara burung api yang ada di bawah kini telah meningkatkan kecepatan, dan berubah menjadi cahaya api. Setelah itu memasuki pegunungan api yang terbakar, di dalam tempat ini jarang ada tanaman hijau yang terlihat, dan sebagian besar tempatnya berwarna merah. Ketika memasuki pegunungan api yang terbakar, suhu di dalamnya juga telah meningkat. Namun hal itu tidak memberikan pengaruh apapun pada Xiaoyan, dan juga ketua Chihuo. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tiba-tiba saja tetua Chihuo mengeluarkan suara peluit, dan burung api besar yang ada di bawahnya secara bertahap mengurangi kecepatan. Hal itu secara perlahan turun dari udara, yang kemudian mendarat di kaki gunung berwarna merah ini. Xiaoyan dan juga tetua Chihuo mereka berdua segera turun dari punggung burung api. Xiaoyan kemudian melihat di depan sana, ada 2 buah gunung merah yang cukup megah, dan keduanya ini saling berdekatan, dan ada sebuah tangga yang menuju ke atas gunung itu. Namun tatapan mata dari Xiaoyan dibuat terkejut, karena dia bisa merasakan bahwa di depan sana, ada dinding spesial yang cukup kuat. Jelas di balik dinding spesial ini, ada sebuah ruang yang cukup tersembunyi. Ketua Chihuo pun kemudian berkata, "Saudara muda Xiaoyan, tolong ikuti aku." Setelah mengatakan hal ini, tetua Chihuo memimpin jalan untuk menaiki tangga batu. Sementara Xiaoyan mengikuti dari belakangnya, dengan tatapan mata melihat sekelilingnya. Sesaat kemudian langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga, dan Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa di depannya ada sebuah dinding spesial. Dengan lembut Xiaoyan menekan dinding spesial itu, namun kekuatan yang cukup mengejutkan tiba-tiba saja menghantam tangan, hingga membuatnya terasa cukup sakit. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, benar-benar dinding spesial yang sangat kuat. Tetua Chihuo hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, dinding spesial ini memang telah diperkuat oleh kepala lembah selama beberapa generasi. Dan ini bahkan mampu memblokir serangan dari seorang Doushun. Dan untuk seorang Dousung biasa, tidak akan pernah bisa memecahkannya. Xiaoyan pun terkejut sambil mengatakan, dinding spesial yang memblokir kekuatan dari seorang Doushun, memang layak menjadi lembah api yang terbakar. Kondisi seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua Chihuo hanya bisa tertawa, kemudian dia mengeluarkan token giok berwarna merah dari dalam cincin penyimpanan, yang kemudian meletakkan di dinding spesial. Sebuah doki energi yang cukup aneh, tiba-tiba saja menyebar. Dan hal itu langsung membuat dinding spesial secara otomatis terbuka. Ketua Chihuo kemudian mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, ayo kita masuk."
Tetua Chihuo memimpin jalan untuk masuk, dan tubuhnya segera menghilang dengan cara yang cukup aneh. Ketika melangkah melalui dinding spesial ini, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian melangkahkan kakinya, dan secara perlahan dia juga telah menghilang dari dalam dinding spesial. Ketika melewati dinding spesial itu, kali ini pemandangan yang ada di hadapan Xiaoyan, benar-benar membuatnya sangat terkejut, yang tanpa sadar mengatakan, menciptakan dunia sendiri, memang layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Ucapan dari Xiaoyan itu hanya membuat Tetua Chihuo tertawa, kemudian mengatakan, ini tidak bisa dianggap sebagai menciptakan dunia sendiri, karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan seseorang yang berada di tahap Dousheng. Namun tempat ini adalah sesuatu yang dibangun oleh generasi dari kepala suku lembah api yang terbakar, dan tempat ini hanya bisa dianggap sebagai bentuk di antara Gunung Merapi. Xiaoyan kemudian mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit. Dia bisa merasakan ruang yang cukup terbuka dengan jelas, dan dia menyadari bahwa seluruh lembah api yang terbakar ini, ditutupi oleh lapisan ruang, dan metode seperti itu ini mirip dengan Akademi Jianan bagian dalam. Tapi penghalang spesial ini sebenarnya jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan Akademi Jianan. Ketika Xiaoyan sedang melakukan pengamatan, tiba-tiba saja Tetua Chihuo mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, mari tolong ikuti aku." Setelah itu tubuhnya pun bergerak dan melangkah di udara kosong. Mereka akhirnya terbang menuju ke dalam dari lembah api yang terbakar. Pada saat Xiaoyan berjalan di langit, sebenarnya dia melewat sekumpulan orang yang merupakan murid-murid dari lembah api yang terbakar. Ekspresi di raut wajah mereka semuanya mengungkapkan sebuah keterkejutan, ketika melihat Xiaoyan berjalan di udara, yang kemudian murid dari lembah api ini pun, segera mengatakan, orang itu sebenarnya berada di tahap Douzong, tapi kenapa dia terlihat sangat muda? Dan ada orang lain yang berkata, seharusnya beberapa senior memang dengan sengaja, mengubah penampilannya supaya terlihat lebih mudah, dan aku pernah mendengar bahwa ada beberapa pil obat, yang memiliki efek untuk merubah tubuh seseorang, orang itu seharusnya menggunakan pil obat. Namun jika usianya sebanding dengan wajahnya yang sangat muda, bukankah hal ini berarti orang tadi sebanding dengan Nona Hou-er? Ia benar hanya satu orang seperti Nona Hou-er saja sudah cukup mengerikan, dan akan terlalu merepotkan jika ada lebih banyak dari mereka. Akhirnya Tetua Chihuo dan juga Xiaoyan, yang telah sampai di sebuah aula yang sangat megah, dari lembah api yang terbakar ini. Dan aula itu dijaga dengan cukup ketat, oleh beberapa murid yang kuat, dari lembah api yang terbakar. Tetua Chihuo sambil melihat ke bagian dalam dari aula besar, dia pun mengatakan, sepertinya beberapa Grand Master Alkemis mereka telah tiba. Xiaoyan pun bertanya, Tua Chihuo, sebenarnya kepala lembahmu ini ingin menyempurnakan apa, dan kenapa dia mengundang begitu banyak Grand Master Alkemis? Ketua Chihuo hanya tersenyum kemudian menjelaskan, sebenarnya aku sendiri juga tidak terlalu tahu. Namun tujuannya mengumpulkan banyak alkemis, hanya mencari 1 atau 2 orang yang cocok, di antara para alkemis ini. Bahkan jika tidak terpilih, lembah api yang terbakar ini, masih menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Saudara muda Yan Xiao, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Mendengar hal itu Xiaoyan cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya di dalam sana masih ada seleksi, jika dalam seleksi ini aku yang tidak terpilih. Kemungkinan aku hanya bisa melupakan 3 perubahan misterius api surgawi. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian bergumam pada dirinya sendiri, baiklah aku akan melihat apa yang akan terjadi di dalam sana. Tetua Chihuo hanya tersenyum, ketika dia melihat pada Xiaoyan, setelah itu mengajak Xiaoyan untuk memasuki aula besar. Xiaoyan yang ikut di belakang Tetua Chihuo, mereka dengan mudah melewati pertahanan yang cukup ketat, dari aula besar ini. Setelah itu para penjaga itu pun mendorong pintu aula, interior dalam aula sendiri terlihat cukup megah, yang kemudian Penatua Chihuo masuk ke dalamnya. Setelah pintu terbuka dia kali ini membungkuk ke arah kursi pimpinan, sambil mengatakan, Kepala Lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian dari misiku. Grand Master Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang kini telah tiba. Saat ini ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar, dan kebanyakan dari mereka menggunakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka jelas sudah cukup tua, dan wajah-wajah dari para orang tua ini terlihat acuh tidak acuh. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa dibatasi, meskipun tempat ini merupakan markas besar dari lembah api yang terbakar. Seseorang lelaki tua dengan tubuh yang cukup kurus, telah duduk di kursi pimpinan, dia tersenyum ke arah Tetua Chihuo.
Sementara di belakangnya ada seorang wanita dengan pakaian berwarna merah, yang terlihat cukup cantik. Karena wanita itu adalah putri dari lelaki tua, yang ada di tempat ini. Pria tua itu segera tersenyum, pada tetua Cihuo, yang kemudian mengatakan, "Cihuo, kamu menjadi orang terakhir, yang menyelesaikan tugasmu kali ini. Kenapa kau tidak menyuruh masuk alkemis yang kau bawa? Apakah kau mencoba membiarkan orang lain mengatakan, bahwa lembah api yang terbakar ini tidak memiliki keramahan, terhadap seorang tamu?" Tetua Cihuo menganggukkan kepalanya, setelah itu dia melihat pada pintu aula, sambil mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, silakan masuk." 10 alkemis yang berada di dalam ruangan ini cukup terkejut, karena tidak ada satupun dari mereka, yang pernah mendengar nama dari Yan Xiao. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun berjalan memasuki aula, yang membuat seluruh tempat ini menjadi hening. Dalam sekejap tatapan mata orang-orang tua itu, melihat ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri tidak mempedulikan hal ini, dia segera memberikan hormat pada pimpinan dari lembah api yang terbakar sambil mengatakan, "Yan Xiao memberi hormat kepada kepala lembah." Lelaki tua itu pun cukup terkejut ketika melihat ke arah Xiaoyan. Namun dia mampu menyembunyikan emosinya, dengan cukup baik. Tatapan matanya secara perlahan menyapu tubuh Xiaoyan, setelah itu sebuah kejutan di dalam matanya, menjadi lebih padat. Pria tua ini kemudian tertawa sambil mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, kau terlalu sopan, panggil saja aku orang tua ini sebagai Tang Zhen." Tidak disangka saudara muda telah mencapai tahap Do Uzong, di usia yang masih sangat muda, bakat ini benar-benar langka. Ucapan dari Tang Zhen itu membuat banyak orang, yang ada di dalam tempat ini menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang masih sangat muda, ternyata seorang elit Do Uzong. Sementara gadis berbaju merah yang ada di samping Tang Zhen, juga melihat Xiaoyan. Karena dia merupakan orang paling berbakat dalam generasi muda, di lembah api yang terbakar. Jelas dia sangat mengerti betapa sulitnya, mencapai kelas Do Uzong di usia muda. Selain itu yang membuatnya merasa tidak percaya adalah, usia dari Xiaoyan yang tampaknya lebih muda dari dirinya. Xiaoyan pun terlihat cukup tenang. Setelah itu dia segera tersenyum sambil berkata, "Kepala lembah Tang Zhen telah memujiku secara berlebihan, aku hanya beruntung saja." Tatapan mata Xiaoyan melihat Tang Zhen, yang berada di kursi pimpinan. Namun Xiaoyan cukup terkejut, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan, apa yang dimiliki oleh Tang Zhen ini. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hati, sebenarnya orang tua ini mampu menyembunyikan auranya, dengan sangat sempurna. Kekuatan Tang Zhen mungkin lebih besar jika dibandingkan dengan Lei Zunze dari pavilion petir angin. Setelah itu, seorang lelaki tua yang menggunakan jubah alkemis, dan memiliki raut wajah yang cukup sombong, kemudian berkata, mampu memiliki keberuntungan seperti itu, juga bisa dianggap sebagai kemampuan. Namun yang dibutuhkan oleh Tang Zhen hari ini bukanlah seorang ahli Do Uzong, tapi itu seorang Grand Master alkemis sejati. Ketua Cihuo, apakah kau benar-benar tidak membawa orang yang salah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Tetua Cihuo segera tersenyum, sambil mengatakan, Grand Master, mau percayalah, bahwa aku masih memiliki penglihatan yang cukup bagus. Saudara muda Yan Xiao memang memenuhi persyaratan, yang dibutuhkan oleh kepala lebah. Mendengar ucapan dari Tetua Cihuo, Ketua Mo itu hanya bisa mendengus pelan, dan tatapan matanya melirik pada Xiaoyan, dengan acuh tidak acuh. Sementara Tang Zhen kali ini cukup terkejut, karena selama ini dia belum pernah mendengar keraguan dari seorang Grand Master Mo. Namun hari ini dia menunjukkan keraguan itu, ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan. Setelah itu Tang Zhen pun tertawa sambil mengatakan, jika itu benar-benar yang disebutkan oleh Tetua Cihuo, berarti bakat dari saudara muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar, daripada bakat putriku. Bukan sederhana itu untuk bisa mencapai kekuatan yang hebat dalam keterampilan alkemis, dan juga bisa mencapai kelas Do Uzong. Di saat yang bersamaan, gadis berbaju merah yang ada di samping Tang Zhen, dia tidak terima jika ayahnya membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kemudian gadis cantik itu pun berkata, ayah langsung membuat kesimpulan hanya setelah mendengar ucapan dari orang lain, ayahku pikir kau sudah terlalu tua, dan kali ini menjadi cukup kacau. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum, karena sepertinya gadis muda berbaju merah itu benar-benar merasa tersaingi oleh seorang Xiaoyan. Namun dirinya bisa merasakan bahwa gadis ini tidak memiliki niat buruk terhadap Xiaoyan, hanya saja dia tidak terima jika dirinya dibandingkan dengan orang lain oleh ayahnya sendiri.
Ketua Tang Zhen kemudian tersenyum, dan berkata pada Xiaoyan, "Saudara muda Yan Xiao, mohon kau duduk di tempat yang sudah dipersiapkan." Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya, dan dia kini duduk di kursi kosong, yang berdampingan dengan Tetua Chihuo. Selanjutnya Tetua Chihuo pun menjelaskan pada Xiaoyan, tentang siapa alkemis sombong yang meremehkannya. Sebelumnya Yan Xiao Grand Master Mo itu adalah seorang alkemis tingkat 6 dan dia mampu memurnikan obat di puncak level tingkat 6, jika dia diberikan beberapa tahun lagi, kemungkinan akan bisa mencapai tingkat 7. Mulut dari orang itu memang cukup kejam, kau bersikaplah seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan dia bisa merasakan bahwa para alkemis diundang ke tempat ini, merupakan orang-orang yang cukup terkenal. Kecuali Xiaoyan seorang diri. Tiba-tiba saja Ketua Chihuo pun kembali mengatakan, namun dengan keterampilan saudara muda Yan Xiao, kau tidak perlu memandang orang tua itu, yang perlu kau lakukan hanyalah memperhatikan dua orang, yang duduk di sebelah kiri dan juga kanan kepala lembah. Xiaoyan segera melihat kepada dua orang tua itu, yang hingga detik ini menutup matanya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual, yang agung dari dua tubuh orang itu, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, sebenarnya mereka berdua merupakan alkemis tingkat 7. Tetua Chihuo kemudian menjelaskan pada Xiaoyan, kedua orang itu sebenarnya memiliki reputasi besar di wilayah tengah ini. Salah satu alasannya adalah, mereka memiliki keterampilan alkemis yang cukup hebat. Sementara yang lainnya adalah merupakan penatua eksternal dari Menara Pil. Bahkan kepala lembah memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar hal ini. Yang tanpa sadar dia berkata, ketua eksternal dari Menara Pil, gelar ini cukup mengejutkan. Tiba-tiba saja Tang Zhen segera terbatuk di kursi pimpinan, dan tatapan matanya menyapu pada orang-orang yang ada di tempat ini, sambil berkata, karena semua orang telah tiba, aku akan berbicara tentang masalah yang aku hadapi. Dan seharusnya semua orang telah menyadari, bahwa diriku ingin memperbaiki pil obat. Dan pil obat ini merupakan pil obat tingkat 7. Mendengar ucapan dari Tang Zhen, ekspresi dari 10 Grand Master Alkemis di tempat ini segera berubah. Karena pil tingkat 7 adalah sesuatu yang cukup sulit untuk mereka murnikan. Setelah Tang Zhen berkata seperti itu, kedua tetua eksternal dari Menara Pil, mereka secara pelan juga membuka matanya, yang kemudian melirik pada Tang Zhen sambil berkata, pil obat tingkat 7, ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua cukup ragu, untuk bisa memperbaikinya. Mendengar kata-kata seperti itu, Tang Zhen hanya tersenyum kemudian mengatakan, kamu bisa menyerahkan masalah ini kepadaku, meskipun diriku bukanlah seorang alkemis. Namun ada beberapa kemampuanku yang tidak kalian miliki, dan yang aku butuhkan saat ini hanyalah, 2 alkemis yang bisa menahan nyala api, 9 naga petir milikku. Setelah mengatakan hal itu, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya, dan sebuahnya nyala api kiri telah keluar, dari dalam tangannya. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan yang kemudian berkata, apakah itu sebenarnya adalah api 9 naga petir? Tang Zhen tersenyum kemudian mengatakan, semuanya tolong keluarkan kekuatan spiritual kalian, jika mampu menahan nyala api, dari api 9 naga petir milikku ini, maka kalian akan memenuhi syarat, dari standar kualifikasi yang aku minta. Ucapan dari Tang Zhen membuat seluruh aula besar menjadi cukup sunyi. Para alkemis yang ada di tempat ini menyadari betapa mengerikan kekuatan dari api 9 naga petir. Kedua tetua eksternal dari Menara Pil mereka merenung sejenak, sebelum secara perlahan mengatakan, Kepala Lembah Tang, kita semuanya menyadari betapa kuatnya api 9 naga petir milikmu ini. Dan ada kekuatan naga yang telah berkumpul di dalam api surgawi ini. Oleh karenanya hal itu akan memiliki efek ajaib yang cukup mengejutkan bagi jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang ada di tempat ini, yang mampu menggunakan kekuatan spiritual, untuk bisa menanggung kekuatan dari api 9 naga petir. Tang Zhen hanya tersenyum lalu mengatakan, Grand Master Huan, percayalah bahwa aku tahu batasanku. Sehubungan dengan hal itu, aku tidak akan membiarkan siapapun terluka, selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit saja, di dalam nyala api dari api 9 naga petir. Maka orang itu bisa dianggap lulus. Lagi pula orang yang membantuku ini, harus memiliki kemampuan untuk bisa menahan panasnya, api 9 naga petir, jika tidak maka mereka hanya akan terluka, karena aku telah mengundang kalian semua ke tempat ini, tentu saja aku tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanannya. Bahkan jika kalian gagal, lembah api yang terbakar ini masih akan memberikan hadiah, yang cukup besar.
Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan bisa menahan nyala api 9 naga petir? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.